gimana caranya untuk kita bisa istiqomah setiap hari, setiap saat gitu loh Ustadz. Dalam bulan Ramadan ini, ngomong Ramadan nih ya, Ramadan ini coba paksakan meskipun itu nggak enak, meskipun itu terpaksa, bahkan meskipun nggak ikhlas. Challenge diri kita selama 1 bulan, 30 hari, habis-habisan harga mati jaga. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah dengan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ki. Selamat bulan Ramadan ya. Dan tentunya bertemu lagi dengan saya Jeng Fatma. Saya tidak sendirian di sini Sobat, karena saya sudah ditemani dengan Ustadz Hutri kali ini. Tentunya dalam dakwah milenial, dan Ustadz Hutri adalah founder dari Majelis Gaul Sobat Ki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Sehat, semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau ngomongin soal bulan Ramadan kali ini Ustadz, ini kadang saya ngerasa kalau wah, saya harus semangat untuk ibadah ini. Tapi kadang-kadang saya tuh sering males gitu, karena ngerasa kayak kemarin kayaknya ibadahnya udah kuat banget ya. Sekarang ini kayaknya udahlah kendor lagi gitu Ustadz. Jadi saya mikir sebenarnya saya tuh perlu yang namanya istiqomah dalam beribadah. Tapi saya masih bingung gimana caranya untuk istiqomah dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya memahami terkait dengan cara-cara dan lain sebagainya, saya pengen mengulik lebih dalam lagi sebenarnya. Kenapa sih kita itu diajarkan dan juga dianjurkan untuk istiqomah Ustadz? Betul. Karena istiqomah itu berat. Yang ringan adalah istirahat. Yang ringan istirahat. Apalagi pas saat puasaan. Iya benar. Aduh, itu udah paling ringan, paling asik, paling pol. Kalau bisa ya, dari syuruk jam tujuan sampai jam beker duhur, bangun, sholat, kemudian tidur lagi sampai asar sholat. Itu pengennya sih gitu maghrib, ya. Pengennya gitu Ustaz. Langsung keluar, langsung jadi kungfu panda ya. Langsung keluar jadi kayak gitu. Nah, ada satu menarik nih. Kenapa kok istiqomah itu penting? Suatu ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, nyegat beliau di pinggir jalan. Arab Badui itu Masya Allah emang ya, selalu muncul hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang inspiratif dari kalangan Arab Badui. Dan memang kadang-kadang agak-agak nyeleneh gitu. Kalau kalangan masyarakat Madinah itu yang perkotaan, yang udah berperadaban lah istilahnya begitu. Nah, Arab Badui itu yang di luar Madinah, min aqsal Madinah, pinggir-pinggir kota gitu. Nah, suatu ketika Rasulullah dicegat oleh orang-orang Arab Badui. Dan kemudian ditanya, "Wahai Rasulullah, akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepadaku di dalam Islam ini, aku minta 1 amalan aja. Aku nggak mau 2, nggak mau 3, nggak mau banyak-banyak, capek. Aku cuma mau 1 amalan yang mana kalau itu aku amalkan, aku masuk surga." Wih, enak banget tuh. Enak ya. Sekali enak aja banget. Tapi terus langsung masuk surga. Enggak, ya, aku nggak mau yang sholat, puasa, zakat, banyak ribet, angel ngapal noni, ribet dan sebagainya. Mau simple, 1 saja, tapi yang bikin aku masuk surga. Ajib nggak itu? Ajib banget. Iya. Tapi Rasulullah nggak kalah pinter. Rasulullah kan punya satu sifat wajib yang bernama fatonah. Fatonah itu brilian, cerdas, pinter. Nah, kemudian beliau menjawab, amantu billah tsumma istaqim. Itu satu rangkaian, tetap satu. Amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah dengan istiqomah gitu. Jadi ini istiqomah loh. Lah dipikir-pikir, loh istiqomah kan poinnya banyak. Istiqomah sholat, istiqomah zakat, istiqomah sholawat, istiqomah ada sebagainya. Cerdas kan Rasulullah? Kan cuma 1, bener kan? Mintanya 1, tak kayak 1. Tapi apa istiqomah? Meskipun 1, tapi dia bisa menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena universal. Cakupannya itu luas gitu. Jadi itulah kenapa kok kita itu harus istiqomah gitu. Tapi sebenarnya dasar hukumnya kalau dari Islam kita untuk wajib untuk beristiqomah itu apa sih sebenarnya Ustadz? Iya, kalimat tadi itu dari Nabi Muhammad sebenarnya sudah mengandung fi'il amr. Fi'il amr itu perintah gitu. Sekaligus ada dorongan perintah gitu. Jadi beriman dengan istiqomah. Nah, kenapa? Karena keistiqomahan inilah yang kemudian membedakan antara orang yang benar imannya dengan orang yang kalau di masa-masa awal dakwah ya, masa-masa awal kenabian, itu munafik istilahnya, dengan istilah orang munafik yang
kalau zaman sekarang mungkin nggak begitu ini ya. Zaman dulu itu bahkan sampai dia tuh benar-benar menyengaja diri bukan Islam sebenarnya, tapi dia juga dengan sangat sengaja pura-pura gitu di depan Rasulullah SAW, pura-pura identitas Islam gitu. Kalau zaman sekarang mungkin ya asli Islam sebenarnya, cuman lalai banyak ya, lalai terus kemudian. Ada juga Ustadz tipenya yang nakal. Islamnya tapi cuma di KTP aja. Iya, Islam KTP atau turis turunan Islam dan Waduh. sebagainya. Jadi begitu. Jadi istiqomah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena bahkan di antara banyak amalan-amalan dalam Islam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala cuman yang sedikit tapi istiqomah daripada yang banyak tapi tidak istiqomah. Allah lebih mencintai sedikit tapi istiqomah. Begitu. Oke, dalam kehidupan sehari-hari misalkan ya Ustadz ya, kita sering banget kan kayak kan dalam kegiatan sehari-hari tuh kegiatan sekecil pun tapi itu berimpact positif pada diri kita itu juga termasuk amal ya, atau bahkan termasuk dalam intinya itu kayak mendapatkan pahala ya Ustadz ya. Iya. Betul. Nah, apalagi di bulan Ramadan nih. Iya betul. Bulan Ramadan itu kan masyhur terkenal sebagai bulan yang di dalamnya dilipat gandakan kebaikan gitu. Nah, kalau pas waktu kehidupan sehari-hari, nah terus kemudian untuk melakukan hal-hal yang positif atau bahkan yang bisa menimbulkan pahala untuk diri kita sendiri. Sebenarnya gimana caranya untuk kita bisa istiqomah setiap hari, setiap saat gitu Ustadz? Iya. Coba kita sesekali itu belajar kepada jamaah-jamaah salat tarawih di masjid-masjid kita, di masjid-masjid musola-musola kita. Iya betul. Coba Anda amati, Anda lakukan observasi gitu. Sahabat kita sekalian, di masing-masing kampung, di masing-masing gang, di masing-masing perumahan. Begitu hari pertama Ramadan diumumkan, apa yang terjadi? Takmir kebingungan. Kenapa? Sampai golek kloso, sampai golek karpet, gak cukup masjidnya. Dahsyat animonya. Kenapa? Rindu bulan Ramadan gitu sih. Itu terjadi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya pekan pertama lah. Begitu masuk pekan kedua, pekan ketiga, mengalami kemajuan. Softnya maju. Dari yang sebelumnya 10 soft ke belakang, maju jadi cuma 3, jadi cuma 2 gitu. Maksudnya maju ini berkurang, softnya maju ini berkurang. Ya. Nah, sampai di pekan-pekan terakhir, tinggal 1 soft atau bahkan rapel antara imam, makmum, sama muadzinnya jadi 1 dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebagian besar dari kita itu masih perlu berlatih untuk istiqomah. Perlu. Kita nggak ngejudge, ini nggak istiqomah, enggak. Tapi kita bareng-bareng belajar untuk keep it gitu loh, menjaganya, menjaga istiqomah itu. Nah, gimana terus caranya biar istiqomah? 1, fahami urgensi apa yang sedang kita amalkan ini. Gini loh, orang itu punya semangat, lagi on fire, mengerjakan sesuatu, apapun itu. Kalau dia tuh ngerti apa yang akan dia dapatkan, gitu. Dia paham, yang tak lakukan ini urgent banget loh. Yang tak lakukan ini bisa membuat aku begini loh. Yang akan aku lakukan ini untungnya besar loh, dan sebagainya. Nah, dalam domain ibadah, maka kita cek, makanya membaca Fadhailul Amal, hadis-hadis tentang Fadhailul Amal, tentang keutamaan beramal soleh, itu sunnah hukumnya. Agar apa? Agar kita semakin nyadar, awareness-nya itu muncul ketika kita, ternyata kalau sholat tarawih pahalanya itu kayak full sholat tahajud 1 malam penuh selama bulan Ramadan. Ternyata dengan puasa ini bisa menghapuskan dosa-dosaku yang sebelumnya dan sebagainya. Nah, dengan begitu, dengan memahami urgensinya, kita lebih lebih semangat. Beda loh antara orang yang tahu manfaat dengan yang tidak tahu. Yang tidak tahu kenapa? Yes, pokoknya jalan lah, kayak aras-arasan gitu. Iya, kalau kata orang Jember, headlehe gitu ya. Aras-arasan dan sebagainya. Tapi yang tahu manfaatnya, yang tahu hikmahnya, yang tahu tujuan endingnya, dia akan, yes, I'll get it gitu. Aku akan mendapatkannya. Ya, aku benar-benar pengen ini dan sebagainya. Dia akan lebih on fire, lebih semangat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penting juga nih, bangun circle. Apalagi untuk kita ya yang usia-usia muda. Ini jujur aja ya. Kadang istiqomah sendiri, awalnya kuat. Karena bestie kita ini yang di circle bukan circle K ya, yang lagi viral loh. Di circle kita ini adalah orang-orang yang kamu terlalu sok soleh lo dan sebagainya. Akhirnya ngedon. Lama-lama ngedon kan ibaratnya itu ya, masyarakat kita itu kayak
orang-orang Melayu nih terutama. Ini survei psikologis nih. Itu kayak kepiting ditaruh ke dalam satu timba. Kepiting itu sebenarnya dengan capitnya dia mampu untuk naik dari dasar timba ke atas gitu. Tapi faktanya Anda taruh satu kepiting itu mampu naik ke atas dengan capitnya. Kan capit itu agak tajam gitu. 2 kepiting, 3 kepiting, 5 kepiting taruh bareng-bareng gak bisa naik. Kan logikanya makin gampang kan bisa disotok, didorong dan sebagainya. Iya, betul. Gak bisa naik. Kenapa? Karena begitu ada satu kepiting naik, oleh kepiting yang lainnya, lu apaan sih lu? Sok rajin lu dan sebagainya. Kayak gitu, ditarik ke bawah. Naik, tarik ke bawah. Nah, jadi tidak boleh ada yang lebih leading dan sebagainya. Nah, maka membangun circle itu sangat penting. Makanya masyhur dalam makalah ulama itu, wong kang soleh kumpulono gitu. Orang yang soleh kumpulin, berteman dengan mereka. Kenapa? Karena dengan begitu bisa membentuk circle yang positif, membentuk habits yang juga positif gitu. Baik Sobat Ki, nah penjelasan atau bahkan cara selanjutnya ini bakal dilanjutkan bersama dengan Ustadz Hutri dalam dakwah milenial sesaat lagi. Tahu nggak Sob, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk makan lebih sedikit, tidur lebih sedikit, dan beribadah lebih banyak. Nah, makanya jangan lupa buat subscribe dan like video ini biar ibadah kamu lancar terus. Kembali lagi dalam dakwah milenial bersama saya, Ajeng Fatma dan juga Ustadz Hutri Sobat K, founder dari Majelis Kaul. Boleh dilanjut Ustadz untuk cara selanjutnya ini, biar kita makin bisa mencatat ya, gimana caranya kita semua bisa terus-menerus istiqomah Sobat K. Oke, tadi yang pertama kita harus sadar urgensinya. Ini juga masuk di dalam bab akidah, memperkuat akidah gitu. Yang kedua, membangun circle yang positif, teman-teman terdekat yang bisa mensupport dari kebaikan-kebaikan kita. Nah, yang ketiga, mulailah melatih diri membangun habits. Karena gini, where are you focus on, it will expand. Itu katanya orang Madura. Ya, orang Madura yang kuliah di London itu ngomongnya kayak gitu. Di mana Anda fokus, di mana Anda membangun habit di situ, Anda terus melakukan itu, di situ Anda akan berkembang. Where are you focus on, it will expand. Di mana Anda fokus, di situ Anda berkembang. Nah, kita harus melatih diri untuk bisa istiqomah. Contoh, kenapa kok kemudian sejak masih kecil dalam Islam kita itu dididik untuk rutin sholat, rajin sholat, bahkan meskipun terpaksa, meskipun nggak ikhlas. Bahkan orang tua itu dikasih kewenangan untuk memberikan punishment kepada anaknya dengan pukulan, tentu bukan pukulan bonyok ya di sini ya, tapi pukulan yang edukatif, pukulan yang mendidik gitu maksudnya. Artinya pokoknya sholat, ikhlas gak ikhlas, terpaksa, takut pukul, itu nanti dulu. Kenapa kok seperti itu loh, kan buat apa ibadah kalau kemudian kayak gitu? Bukan, ini dalam rangka building habits, membangun kebiasaan, membangun habits. Nanti akan ada satu masa, akan ada satu waktu ketika habit itu udah terbentuk. Kalau dalam teori psikologi, habit itu ada tiga soliditas, leveling gitu. Yang pertama, 30 hari pertama, itu tubuh badan kita, memori alam bawah sadar kita, itu udah mulai nyantol, oh ini ada kebiasaan baru nih, sudah selama sebulan nih, dan sebagainya. Nah, paling enggak kita bisa praktekin, ini nih, coba, saya pengen men-challenge Sobat K semua, ini amal keseharian kita yang paling basic, apa? Sholat. Nah, sholat 5 waktu. Challenge diri kita, selama 1 bulan, 30 hari, habis-habisan harga mati, jaga. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sebulan. Lama-lama alam bawah sadar kita itu akan, oh iya guys, jami sholat. Tapi masih mentahan. Nah, lebih lama lagi 90 hari, yakni 3 bulan. Nah, itu udah mulai nyetrum tuh alam bawah sadar tuh. Kalau awalnya kita paksakan 30 hari itu kita terseok-seok. Terseok-seok itu kayak yang merasa nggak nyaman, merasa nggak enak. Tapi kita lawan, kita tetap latih dan sebagainya. 30 hari pertama. Kemudian 90 hari, 3 bulan. Nah, itu udah mulai nyaman. Kemudian 1 tahun. Nah, 1 tahun ini titik aman pertama dalam bentuk habits. Di tahun berikutnya, Anda kalau melupakan 1 sholat aja, itu kayak ngerasa, kayak yang, duh, kok ada yang kurang dalam hidupku nih ya? Kayaknya ada yang kurang sempurna nih, ada yang ketinggalan, ada satu hal yang bolong dalam hidupku, apa ya? Lah, akan jadi alarm gitu, bentuk habits ini. Bahkan, kalau di beberapa tempat-tempat pelatihan baik itu psikologi maupun mental, itu how to build your habit itu benar-benar ditekankan sejak awal gitu. Memang awal-awal perlu paksaan. Kita memang nggak bisa maksa orang lain, makanya dalam Islam
Dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak bisa maksa orang lain, tapi ingat kita itu bisa memaksa diri sendiri. Kita nggak bisa memaksa orang lain, tapi kita bisa memaksa diri sendiri. Nah, membangun habit ini kita memaksa diri kita untuk membiasakan dalam amal-amal kesolehan. Paling enggak, saya pengen challenge teman-teman sobat Ki semua ini, sholat. Yuk dalam bulan Ramadan ini, mumpung Ramadan nih ya, Ramadan ini coba paksakan meskipun itu nggak enak, meskipun itu terpaksa, bahkan meskipun nggak ikhlas. Loh Ustaz, kan ibadah harus ikhlas, itu nanti. Makom kita ini ya, makom kita yang masih baru latihan, itu lakukan dulu, ikhlasnya sambil sambil dilatih gitu. Karena kalau nunggu ikhlas tak jamin setan nggak kurangan cara untuk cari kesempatan nggak ikhlas terus gitu. Iya, benar gitu. banget. Nah, Ustadz untuk sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu kan ada rajin, tekun. Nah, sama nggak sama istiqomah sebenarnya Ustadz? Iya, masalahnya rajin dan tekun itu adalah satu adjektif, satu kata sifat yang akan selesai ketika hal yang dikerjakan tuntas. Misal nih, rajin banget udah resik udah sebagainya. Setelah bersihnya selesai, ya udah kata rajin tadi itu hilang sudah. Rajin banget mau teko isu dan sebagainya. Ya udah setelah takut nanti awan, rajinnya itu hilang sudah. Tapi kalau istiqomah, long lasting effect bahkan sampai die, sampai mati. Kalau istiqomah itu berketerusan. Gitu. Istimror dalam bahasa kitab itu istimror atau dawam, artinya terus menerus tanpa henti. Gitu. Tapi kalau kita pengen lihat nih untuk level-level dari istiqomah itu sebenarnya ada berapa tingkatan sebenarnya Ustadz? Oke, baik. Kalau kita merujuk dalam teorinya, konsepsinya dari Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah ulama ahlu sunnah, imam tabi'in, imam besar di zaman tabi'in. Nah, beliau menjelaskan bahwasannya istiqomah itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah takwim, yaitu penegakan atau pelatihan. Sebagai proses latihan nafsu, sebagai proses pelatihan kita membangun keistiqomahan baru. Ya, contoh misal sholat nih. Nah, di tahap awal leveling yang pertama adalah kita takwim, kita mencoba menegakkan itu. Makanya di sini keikhlasan itu jangan sampai dijadikan alasan, itu dulu dah. Ikhlas gak ikhlas, tegakkan dulu. Bahkan Anda merasa takut, Anda merasa terancam, tegakkan dulu. Makanya jangan kaget kalau di pondok-pondok pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan Islam atau di orang-orang tua yang masih konservatif menjaga tradisi keislamannya, itu ya galak kepada anaknya, sholat, tegakkan dulu. Itu dalam rangka proses takwim, menegakkan. Nah, baru ketika tegak, udah mulai bisa mandiri sholatnya, udah mulai bisa, udah usah disuruh, udah mulai terbiasa, habit tadi itu udah running, nah baru masuk ke level yang kedua, yaitu iqmah, yaitu berdiri sebagai pendidikan hati. Baru ikhlasnya dilatih. Kamu sholat kan, kamu sudah menemukan makna sholat. Apa yang kamu dapatkan dalam sholat? Apa perasaan, ya? Apa yang kemudian advantages yang kamu dapatkan, barokah yang kamu alami di dalam sholat dan sebagainya. Wah, itu untuk melatih hati. Ini baru menaikkan keikhlasan nih. Baru setelah tadi tegak sholatnya, kemudian mendalami. Nah, istilahnya itu mendalami makna-makna filosofis di balik kenapa kok sholat. Itu untuk menguatkan lagi. Yang tadi udah jadi tradisi, sekarang jadi kebiasaan, udah jadi habit. Nah, sekarang habitnya itu tidak kosong, tidak zong, tapi valuable. Tapi habitnya itu menjadi bernilai ibadah, yaitu dengan iqmah, dengan pembiasaan istiqomah dengan basis akidah, memahamkan kenapa kok kita sholat, karena ini adalah perintah Allah untuk kita. Kenapa kok harus manut sama Allah, ya Allah yang menciptakan kita dan sebagainya, kayak gitu. Itu leveling yang nomor 2. Nah, baru yang nomor 3 yaitu istiqmah ya ini pendekatan rahasia-rahasia, sirul asrar. Maksudnya kita itu karena rajin sholat, Allah kan hadiahkan bonus-bonus, hadiah-hadiah, nasib-nasib mujur kepada kita min haitsu la yahtasib. Nah, itu kan Quran surat At-Talaq ayat kedua sampai ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lah, kita mengalami keberuntungan yang tidak terduga. Banyak loh dalam kehidupan ini loh. Hal-hal yang tidak reasonable, tapi ya kasbul ikhtiarnya, usahanya ya ada. Tapi loh kok iso
tukang becak naik haji. Ini kayak yang banyak di sinetron kan. Iya, Tukang betul. becak naik haji. Kok bisa lijo itu kalau dalam bahasa orang Jember yaitu orang yang jualan sayur. Yang keliling juga itu. Yang ya, keliling, Ustaz? ya Betul. yang keliling. Saya baru pekan kemarin lijo di tempat saya itu baru pulang dari umroh gitu. 2 kali lagi umrohnya. Wah, Nah. kok bisa? Itu kan satu hal yang tidak reasonable Iya, gitu. betul. Tapi faktanya ada. Nah, itu di antara udah mulai menyelami rahasia-rahasia hikmah. Wah, ini udah mulai level ini. Level tinggi Dan banget itu ya. bagian istiqomah. Iya, Gitu. betul. Bagian Karena istiqomah. mungkin Ojo pas kelihatan- dikit-dikit ngaku karomah. Wih, ini saya bisa karomah, tapi gak istiqomah itu. Iya benar. Lucu. Padahal kelihatannya kayak sepele ya, jualan sayur, keliling, tapi dilakukan setiap hari Sobat Ki. Dan itu juga termasuk dalam istiqomah, ternyata memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari Sobat Ki. Nah tentunya kita bakalan ngebahas lebih lanjut terkait dengan istiqomah. Jangan kemana-mana ya, tetap di Dakwah Milenial. Sebelum lanjut nonton, Raffi ingetin lagi nih, jadikan video ini jadi titik balik dalam hidupmu. Share dan subscribe video ini untuk lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Lagi. Sebelum lanjut nonton video ini, Raffi ingetin lagi nih, jadikan video ini menjadi titik balik dalam hidupmu. Subscribe dan like video ini agar semua bisa dapat merasakan manfaatnya. Kembali dalam Dakwah Milenial Sobat Ki, bersama saya Jau Fatma dan juga Ustadz Hutri, founder dari Majelis Gaul Sobat Ki. Nah kali ini kita mau ngebahas terkait dengan istiqomah, dampak positif dan juga negatifnya kalau kita istiqomah dan juga enggak istiqomah. Sebenarnya apa sih Ustadz? Oke, yang pertama dampak negatif kalau kita nggak istiqomah. Gini teman-teman, suatu ketika saya pernah naik pesawat dari Palangkaraya menuju ke Surabaya. Nah pada waktu itu tuh kita malam ya sekitar petang lah, maghrib menjelang isya gitu. Terus pas hujan. Nah ketika pesawat itu mau mengudara, mau flight, itu kan harus ada landasannya tuh. Harus lari dulu tuh pesawat tuh. Dan ternyata ada kecepatan minimumnya yang secara konstan harus didapat agar pesawat itu bisa flight dengan normal, yaitu sekitar 98 km per jam. Gitu. Nah kalau nggak dapat dia harus balik lagi lah. Pada waktu itu saya habis agak ngebut, loh kok balik lagi nih pesawat nih, muter lagi, nyoba lagi, loh kok balik lagi, gitu. Penasaran saya. Setelah selesai landing terus ketemu teknisinya, coba saya sharing, saya tanya. Nah ternyata itu untuk menerbangkan sebuah pesawat saja membutuhkan kecepatan yang konsisten, yang konstan, minimal 98 km per jam sampai dia bisa terangkat itu pesawat, bisa flight. Kalau kurang dari itu, awalnya ya 98, menjelang titik tertentu di 100 meter terakhir, di bawah itu ngedon dia, nggak istiqomah dia, nggak konsisten 98 km per jam. Apa yang terjadi? Gagal. Itu yang menjadi potensi gagal flight dan rawan kecelakaan, dan kecelakaannya nggak jauh-jauh ya, kecelakaan di bandara itu sendiri gitu. Itu contoh. Untuk bisa selamat di dalam, selamat itu bahasa Jawa ya, selamat. Untuk bisa selamat di dalam flight penerbangan membutuhkan kecepatan yang konsisten. Gimana untuk bisa selamat di akhirat? Coba. Maka membutuhkan amal-amal baik yang juga konsisten. Nah, konsistensi itulah namanya istiqomah. Maka dampak negatifnya apa? Fatal, nggak selamat tadi itu. Makanya bisa gagal pesawat saja loh, nggak konsisten itu bisa bikin kita nggak selamat gitu. Apalagi amal-amal soleh. Kalau kita, terutama amal-amalan wajib ya, terutama amal-amalan wajib. Itu kalau kita nggak istiqomah, itu bisa menyebabkan kita tidak selamat di akhirat gitu. Nah maka ini satu hal yang jadi atensi kita semua nih, harus sejak sekarang, karena fatal itu fatal itu. Iya betul. Apa yang lebih fatal daripada gak selamat? Ustadz kehilangan uang, ya itu bisa cari. Kehilangan mantan, wes putusan calon akeh dan sebagainya. Tapi kalau nggak selamat, apa resiko lebih besar daripada nggak selamat? Coba, gak ada lagi. Jadi resikonya super fatal sekali dampak negatifnya. Sampai bikin tidak selamat. Terutama dalam hal-hal yang wajib ya. Kalau dalam hal-hal yang tidak wajib, bolehlah kita sesekali mencoba, dan kemudian sesekali mencoba yang lain dan sebagainya. Tapi dalam hal yang wajib itu opsinya adalah kita harus berusaha konsisten mengoptimalkannya gitu. Oke. Untuk dampak positifnya, Ustadz? Dampak positifnya
lawan kata dari dampak negatifnya tadi itu apa? Kalau dampak negatifnya tidak selamat, maka dampak positifnya apa? Selamat. Iya, betul. Selamat di sini, selamat di dunia, selamat di akhirat gitu. Selamat di dunia bermakna apa? Hidupnya sukses. Urusan-urusannya ada masalah ada, tapi orang istiqomah relatif lebih durability. Durability-nya itu lebih endure-nya itu ketahanan mentalnya, ketahanan fisiknya, keteraturan timingnya menyelamatkan dia dari kegagalan-kegagalan gitu. Orang yang istiqomah relatif lebih mampu menghadapi ujian-ujian gitu. Nah, yang enggak istiqomah senggol dikit termehek langsung gitu. Iya, betul. Jadi ini itu di dunia loh, itu baru di dunia. Di akhirat ya lawan kata dari tidak selamat tadi, jadi selamat dan keselamatan di akhirat itu harganya mahal. Apa? Surga. Itu keselamatan di akhirat itu harganya selevel surga. Iya, betul. Nah, ketidakselamatan di akhirat harganya bukan lebih lagi mati, enggak. Lebih parah daripada mati apa? Siksa neraka yang abadan-abada selamanya gitu. Jadi maka istiqomah ini adalah pintu awal. Kalau kita bisa buka pintu itu, paling enggak kita udah masuk di gerbang keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, itu kan istiqomah memang pintu di mana kita bisa mendapatkan jalan yang terbaik lah. Intinya seperti itu ya Ustadz ya, jalan terbaik dunia maupun di akhirat. Nah, tapi istiqomah ini memang susah banget untuk kita awali. Nah, kira-kira sebenarnya itu Ustadz di titik mana sih sebenarnya manusia ini bisa memahami dan juga menyadari bahwa oh iya, saya perlu nih untuk istiqomah, untuk melakukan ini nih gitu Ustadz. Oke. Makanya tadi kita katakan istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat, itu gampang tuh. Nah, titik mana kita bisa mulai? Makanya ini pentingnya kita itu sebagai seorang muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak beristighfar. Istighfar itu bukan sekedar lafadznya astagfirullahaladzim, enggak. Lebih dari itu, istighfar itu dalam teori psikologi modern. Padahal psikologi modern baru menemukannya beberapa tahun ini aja, beberapa ratus tahun ini aja. Namanya juga modern ya Ustadz ya? Iya, sementara Islam udah lebih dulu. Iya, betul. Istighfar itu bukan sekedar lafadz astagfirullah, itu iya, lafadznya astagfirullahaladzim dan sebagainya. Tapi makna terdalamnya adalah kontemplasi. Kontemplasi, ketika kita menyadari, kok hidupku kok gini-gini aja ya. Kok hidupku semakin ngedon ya, semakin lama ya. Kok hidupku semakin gak jelas gini ya. Kok urusan-urusanku kok berantakan ya, dan sebagainya. Nah, dissatisfaction, ketidakpuasan itulah yang harusnya mendorong Anda untuk memulai langkah-langkah, kayaknya aku udah harus merubah habit nih kayaknya. Habit-habit yang buruk harus aku ganti ke habit-habit yang positif dan sebagainya. Nah, kalau orang nggak merenung, kalau orang nggak berkontemplasi, dia akan merasa enjoy aja dengan hidupnya. Padahal udahlah ekonominya ambruk, misalkan utangnya banyak, orang-orang terdekatnya, keluarga, bapak, ibu, calon atau mantan meninggalkannya, teman-temannya udah pada gak suka sama dia dan sebagainya, dia tetap bebal. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bebal. Bebal itu apa ya bahasa Jembernya ya? Dablek. Kalau istilah orang Jember, tetap dablek tanpa adanya muhasabah, tanpa adanya kontemplasi. Itu gak bangkit-bangkit. Maka titik awal untuk mencapai itu adalah kita berkontemplasi. Kita mikir, kenapa kok seperti ini ya? Kenapa kok kayak gini ya? Dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari hal-hal setelah tadi itu butuh pantikan ya, butuh kadang gini, kita itu kalau lagi sempit, kalau lagi terpaksa, terdesak, baru kita nyadar, Gusti Allah reksi ya gitu. Eling, lek pas kepepet. Tapi lek pas longgar, gue. Kadang ingetnya pas waktu udah dapetin dampak negatif dalam kehidupan ya Allah, gitu. Kenapa kok begini banget ya Allah? Ente kemarin kemana aja? Iya, betul. Kemarin. Nah, itu makanya poin yang pertama mau nggak mau kontemplasi dulu, harus muhasabah, harus istighfar, harus nyadar kesalahan kita itu apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, baru setelah tamparan awal di kontemplasi itu, berikutnya kan kita udah mulai. Nah, untuk first step-nya itu langkahnya adalah kita bisa membangun satu sistem dalam kehidupan kita, satu circle jadwal, scheduling sehari-hari, schedule yang itu menyenangkan kita. Makanya ibadah-ibadah dalam Islam itu dibikin bervariasi. Bayangkan ya, misal nih kita nggak dikasih diskon oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat full 50 kali dalam sehari. Makanya kan setelah Isra Mi'raj itu alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Rasulullah dapat kewajiban untuk umatnya 5 kali sholat setelah sebelumnya 50 kali kewajiban sholat. Coba bayangkan. Enggak, ini cukup 5 tapi divariasi.
ada sholat wajib 5 waktu. Kemudian, oh kok udah capek nih gerak-gerak dan sebagainya, zikir. Oh kok udah capek nih berzikir nih sebagainya, baca Al-Quran. Kok udah capek nih sebagainya, berbakti kepada kedua orang tua. Kok udah capek nih sebagainya, healing. Jalan-jalan loh, jalan-jalan itu bisa jadi amal istiqomah yang soleh loh. Wah, enak Ketika jalan-jalannya itu tafakur, membuat kita itu mikir, membuat kita itu tadabbur. Wah, masya Allah, ciptaannya Gusti Allah gitu. Oke. Duduknya nih jalan-jalan ke pantai, pemandangannya indah. Sungguh ciptaan Tuhan. Apa? Bukan gunung atau apa, tapi apa? Aurat kan gitu. Wih, ciptaan Allah ya, gitu. Iya, Pandangannya betul. indah gitu, bukan dengan gitu maksudnya. Baik, Sobat Ki. Nih, boleh dong Ustadz untuk diberikan kesimpulan terkait dengan cara mudah untuk istiqomah, apalagi di era sekarang ini. Baik, Sobat Ki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah itu memang berat, tapi dia itu sungguh penting ya, sungguh sangat penting. Maksudnya itu kita lebih baik memilih untuk mendorong, memaksa diri kita untuk istiqomah daripada kita itu membiarkan diri kita sukarela dalam ketidakistiqomahan, tapi hidup kita hancur, semuanya nggak selamat, fidini wa dunia wal akhirah dan sebagainya. Satu, butuh tamparan dulu, tampar diri kita, paksa diri kita. Nah, diri kita sendiri, kita nggak boleh maksa orang lain, nggak boleh. Nah, poin yang kedua, baru kemudian sambil lalu, ketika kesadaran itu muncul, bangun circle dan bangun sistem yang positif, energi yang positif, yang menyenangkan, yang variatif, sehingga kemudian bisa membuat kita itu lebih happy dalam ngejalanin istiqomah itu. Gitu. Baik, Sobat Ki. Mau diputar dulu kan kameranya, Mas? Baik Sobat Ki, Masya Allah ya, ternyata banyak banget loh ternyata manfaat atau bahkan tingkatan-tingkatan dari istiqomah Sobat Ki. Gimana? Udah ada pandangan gimana caranya untuk memulai istiqomah Sobat, apalagi di bulan Ramadan kali ini? Makanya Sobat Ki, tetap dan juga pantengin terus dakwah milenial, kamu bakalan dapetin banyak insight-insight baru bersama dengan Ustadz Hutri, founder dari Majelis Gaul Sobat Ki. Nah tentunya Sobat di Ramadan kali ini semoga ibadah kita masih terus istiqomah ya Sobat Ki. Dan tentunya saya Ajeng Fatma pamit undur diri ya Sobat, terima kasih kamu sudah melihat dan juga menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like, serta share video ini biar dapetin manfaat yang berlipat-lipat ganda Sobat Ki. Saya Ajeng Fatma, pamit undur diri ya Sobat Ki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.